Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan firman kepada kami yang menuntun kehidupan kami, yang membukakan, mensingkapkan isi hati Tuhan yang harus kami kerjakan. Dan biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang melakukan firman. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami dalam tantangan kehidupan pergumulan yang kami alami. Jangan biarkan Tuhan pergumulan itu menggerus daripada sukacita kami. Tapi biarlah kami boleh senantiasa berharap bertumbuh senantiasa dalam kebenaran firman. Dengar doa kami ya Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita melihat Alkitab kita dari Matius pasal yang ke-9. Kita sudah sampai di dalam bagian terakhir dari 3 bagian yang Matius tempatkan. Di dalam 3 bagian ini adalah bagian mujizat, yaitu menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan dan membangkitkan seorang anak, ini satu. Nanti ada di perikop berikutnya menyembuhkan orang buta dan nanti orang bisu. Ini adalah 3 bagian terakhir dari mujizat yang dinyatakan oleh Matius. Nah, sebelum kita membaca Alkitab kita ya, maksudnya hari ini kita akan bahas dari Matius 9 ayat 18 sampai 26. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin perlu juga untuk kita sedikit saja mengulangi apa yang kita sudah bahas di dalam bagian berikutnya. Dimulai dari pasal 8, itu Matius punya satu ciri, yaitu menempelkan 3 bagian demi 3 bagian terus berkelanjutan. Nah, di dalam bagian pertama kita ingat waktu pertama kali Tuhan Yesus turun dari bukit, dia menyembuhkan orang kusta, itu unclean secara fisik. Menyembuhkan hamba seorang perwira, unclean secara ras, dan menyembuhkan ibu mertua daripada Petrus, unclean secara gender. Jadi di dalam bagian pertama itu bicara bahwa Kristus atau natur kingdom of God itu melayani orang-orang yang tertolak. Ini satu bagian ya saudara. Nah lalu saudara, waktu kita melihat setelah bagian ini diikuti dengan satu tema penting di dalam keseluruhan struktur pasal 8 dan 9, yaitu adalah perihal mengikut Tuhan Yesus. Jadi itu sudah satu bagian. Dan bagian berikutnya itu juga dilekatkan oleh Matius 3 hal lagi, yaitu kuasa Kristus atas alam, itu adalah waktu dia meredakan badai dan angin. Lalu kuasa Kristus atas setan, itu waktu Tuhan Yesus mengusir roh jahat atau orang kerasukan di Gadara itu atau Garasa. Dan kuasa Tuhan Yesus mengampuni dosa. Jadi kita bisa lihat bagaimana Kristus itu dinyatakan tentang siapa dia. Jadi kita bisa lihat bagian ini. Dan perikop berikutnya saudara, itu juga berbicara mengenai hal mengikuti Yesus. Yaitu bagaimana Matius itu kemudian menjadi orang yang mengikut Tuhan. Ada transformasi. Jadi kita bisa melihat satu tema besar, yaitu mengenalkan siapa Kristus dan respon seorang yang mengikuti dia. Jadi temanya ini saudara. Kenapa penting? Karena nanti pada waktu kita membaca bagian firman Tuhan, kita perlu mengkoreksi kesubjektivitasan kita. Subjektivitasan kita itu adalah waktu baca kita langsung menempatkan diri dengan tidak kontekstual. Sekali lagi ini kebiasaan saudara. Jadi konteksnya apa? Mungkin saya kasih klarifikasi sedikit ya. Waktu kita baca nanti bagian-bagian di mana ada orang disembuhkan, ada orang yang tidak punya pengharapan dan seterusnya, kita bisa saja langsung mengidentifikasi diri kita kepada orang yang saat itu lagi tidak berpengharapan. Padahal faktanya saudara, kita bukan orang yang tidak berpengharapan, kita sudah berpengharapan di dalam Kristus. Jadi menempatkan diri kita kembali ke dalam state yang tidak berpengharapan itu tidak kontekstual. Justru konteksnya adalah menempatkan diri sebagai murid Kristus. Ketika menempatkan diri sebagai murid Kristus, kita akan memahami bahwa yang Alkitab atau perikop ini tujukan adalah bagaimana kita melakukan apa yang Kristus kerjakan. Sekali lagi ya, ini konteksnya. Tetapi tentu saja nanti kita akan lihat juga ada tetap waktu kita lemah, Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Nah, satu bagian saudara, sebelum kita membaca perikop pasal 9 ayat 18, kita melihat lagi bagian yang saya bahas 2 minggu lalu di KU sore, tapi tidak di KU pagi sore, yaitu adalah berbicara mengenai paradigma, sudut pandang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita semua itu punya worldview atau cara pikir kita tentang firman. Seperti orang Yahudi hari itu punya sudut pandang sendiri tentang siapa Mesias.
Waktu orang Yahudi mengatakan Mesias yang kami kenal itu tidak duduk sama orang berdosa. Mesias yang kami kenal harusnya dia berpuasa. Tapi Yesus kenapa tidak berpuasa? Yesus kenapa duduk bersama dengan pemungut cukai atau orang berdosa? Sehingga paradigma mereka yang lama itu tidak bisa membuat mereka melihat siapa sesungguhnya Kristus. Maka dari itu Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ya. Ada 3 sebetulnya, ini juga bagian triad dari yang Matius kasih tahu. Yaitu adalah berbicara tentang anggur baru tidak boleh ditaruh di kantong yang lama. Karena dia akan meledak. Anggur itu akan ada fermentasi. Waktu ditaruh ke kantong yang sudah tidak bisa melar lagi, saudara, ditaruhkan anggur itu, dia akan meledak. Demikian juga kain yang belum susut tidak bisa dijadikan untuk tambal kain yang lama, saudara. Karena waktu kain itu nyusut, dia akan menghancurkan baju itu, saudara. Jadi yang kita bisa lihat adalah yang Tuhan Yesus bilang begini, kita punya worldview, kita punya perspektif, kita punya subjektivitas, itu harus dikoreksi supaya kita bisa kenal siapa Kristus. Ini sama, saudara. Nanti waktu kita baca, kita sudah ada perspektif dulu. Kita sudah ada preferensi untuk membaca bagian firman Tuhan dan ini perlu dikoreksi. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan menggambarkan Yesus Kristus itu sesuai saya punya preferensi sebagaimana dia juru selamat ya, kayak gitu maksudnya ya. Nah, oleh sebab itu ini bagian yang kita perlu sedikit klarifikasi sebelum masuk ke dalam perikop yang kita mau baca. Sekarang saudara, kita akan membaca ayat 18 sampai ayat 26. Jadi kita masuk lagi ke dalam bagian yang terakhir tadi, sempat saya jelaskan sedikit. Di dalam ayat 18, ini konteksnya persis perikop sebelumnya, dan sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jombai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat satu bagian yang indah di sini. Apa itu? Di sini adalah Kristus itu menjadi harapan bagi orang yang tidak punya pengharapan sama sekali. Ini dua bagian yang sama-sama ekstrim. Ekstrim itu apa? Yang satu anaknya mati. Kalau sudah anak mati itu pengharapannya bagaimana? Tidak ada pengharapan sudah. Itu sudah jalan buntu, saudara. Dan yang kedua, ini sudah sakit 12 tahun loh. Pendarahan tiap hari. Wah, ini nggak gampang dua bagian ini. Dan saudara, kalau kita lihat membandingkan dengan perikop yang ada di dalam Markus dan Lukas, kita tahu sangat susah daripada dua orang ini, saudara. Nah, jadi kita coba sedikit ya komparasi. Jadi kalau kita nanti baca Markus, kita waktu baca Matius mungkin ada bagian yang kita akan sedikit bingung. Tetapi saya akan jelaskan bagian ini supaya kita tahu kenapa Matius menuliskan bagian ini seperti ini. Di dalam Markus kita akan melihat bahwa hari itu Yairus datang ke hadapan Tuhan Yesus. Dan waktu dia datang, ditulis di dalam Markus, anaknya itu lagi sakit keras, belum mati, posisinya belum mati. Dan waktu Yairus datang lalu minta Tuhan Yesus sembuhkan untuk datang ke rumahnya, sembuhkan anak ini. Lalu tiba-tiba di dalam perjalanan waktu lagi buru-buru, orang kan berduyun-duyun kerubutin Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus bilang, siapa yang menjamah jubahku atau menjamah aku? Siapa? Karena aku merasa ada tenaga yang keluar daripadaku. Gitu, itu yang Tuhan Yesus bilang di Markus. Lalu ya murid-muridnya heran ya. Kita juga kalau menjadi murid-murid kita heran siapa yang sentuh, ini banyak yang sentuh ya. Jadi orang lagi kerumunin Tuhan Yesus, ya siapa yang sentuh kan kita susah ngomong ya saudara, karena banyak.
Jadi di sini banyak, siapa yang menyentuh engkau ya kita nggak tahu gitu. Tapi Tuhan Yesus ngotot dan cari tahu, dan ternyata orang yang sakit pendarahan 12 tahun. Nah, jadi ini adalah bagian yang menginterupsi daripada kegentingan dari anak Yairus yang mau mati. Coba bayangkan saudara, ini desperate-nya 2 kali gitu. Kalau kita jadi Yairus ya, sudah keluar, sudah sembuh, sudahlah ya, maksudnya cepat tolong anak saya, itu gambarannya saudara. Tetapi kemudian sebelum selesai, waktu Tuhan Yesus masih ngomong dengan perempuan ini, ada orang dari rumahnya Yairus bilang, Yairus, anakmu sudah mati, sudahlah jangan repotkan guru gitu, rabi. Nah saudara, di dalam bagian perikop ini menyiratkan bahwa Yairus itu tidak tahu anaknya sudah mati. Tetapi akhirnya saudara, Yairus, Tuhan Yesus tetap datang ke rumah Yairus. Maksudnya adalah itu tetap saja yang dinyatakan oleh Matius nanti di dalam perikop yang kita baca, tetap itu sesuatu hal yang terjadi sedemikian. Anak sudah mati dan Yairus tetap minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Nah jadi saudara, di dalam Markus itu menggambarkan satu tension kepanikan yang ya kita akan rasakan gitu. Jadi ada lebih detail, tetapi Matius kenapa potong? Kenapa di-cut saudara? Selalu saja waktu kita mengkomparasi Injil sinoptik, kita akan lihat ada perikop yang dipotong. Kenapa lebih pendek? Karena dia mau fokuskan sesuatu. Apa itu? Yaitu mengenai siapakah Kristus yang memberi pengharapan dan kerelaan Kristus untuk, dalam tanda kutip ya, itu merendahkan dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah bagian yang kita bisa lihat sedikit di dalam perbedaan. Oke, ini kita lanjut saudara ya. Nah sekarang, sebelum kita masuk ke anak Yairus, kita akan melihat dulu mengenai apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Jadi saudara, kalau kita lihat ya, di dalam kitab yang kita baca, yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia mendekati Yesus dari belakang, pelan-pelan ini. Dan menjamah jumbai jubahnya. Nah sekarang ada satu bagian yang penting untuk kita sedikit tahu cultural background. Jumbai jubah, apa ini? Nah biasanya kita akan lewat saja ya, karena kita mungkin nggak ada satu informasi apapun. Tapi ini adalah sesuatu hal yang mandatori dipakai oleh semua pria Yahudi. Jadi mereka pakai jubah dan ada jumbainya. Nah ini jumbai ini apa sebetulnya? Jumbai itu nama spesifiknya adalah tzitzit ya. Tulisannya agak membingungkan, T-Z-I-T-Z-I-T ya, gitu ya. Tzitzit. Ini apa? Ini adalah kayak tali yang, ya kayak kalau misalnya kita ada taplak meja terus ada tali dikit di ujung 4 itu tzitzit saudara. Dan ini diharuskan. Saya akan bacakan sedikit dulu peraturannya ya saudara. Ini di dalam Ulangan 22 ayat 12. Nanti kita Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membuka Bilangan 15 ayat 36 sampai 41, 37 sampai 41. Nanti kita akan baca ya. Saya akan bacakan dulu Ulangan 22 ayat 12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Jadi ini sesuatu mandatori saudara. Oke. Jadi ini sesuatu hal yang mandatori. Bilangan 15 ayat 37 sampai 41 saya bacakan ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu, fungsinya ini, apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukan dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, penggunaan jumbai jubah ini itu seharusnya di dalam satu konteks yang merasa tidak layak. Kenapa pakai? Supaya ingat kamu tidak setia. Kenapa pakai? Supaya kamu ingat bahwa waktu kamu pakai, kamu harus melakukan firman Tuhan atau Taurat. Jadi itu jumbai jubah itu kaya akan simbol saudara. Tetapi saudara, nanti kita akan lihat justru penggunaan ini itu kontraproduktif. Kenapa saudara? Di dalam Matius 23 ayat 5 kita bisa lihat sesuatu. Ini saya bacakan saja ya. Ini kritik Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Awalnya penggunaan jumbai jubah harusnya makin rendah hati, tetapi sekarang tidak. Apa yang ini kita bisa lihat ya?
Dikatakan di dalam Matius 23 ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan, orang Farisi, hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Ya, jadi saudara, ini sama kayak gambaran ya. Orang kalau pakai kalung salib ya. Kalau yang normal salibnya biasa saja ya, dimasukkan ke dalam kan gitu saudara. Supaya kita waktu pakai kita sendiri ingat, oh saya Kristen misalnya, kalaupun kita pakai. Atau anting-anting, misalnya ada gambar salib sedikit, oke lah, nice gitu kan ya saudara. Tapi coba kalau kita enlarge, besarkan. Jadi kalung rantai sini, biasanya rantai ya saudara. Kalung salib, ini udah kayak rapper ya saudara. Itu jadi aksesoris gitu loh maksudnya. Jadi itu langsung kontraproduktif atau bertentangan dengan maksud penggunaan simbol. Jadi kalau kita ada kalung salib saudara, penggunaan simbol kalung salib kan adalah untuk mengingatkan kita tentang Kristus yang sudah mati bagi kita kan gitu. Tapi kalau kalung salibnya besar, ini kayaknya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya penggunaan salib itu. Nah jadi mirip saudara dengan orang-orang Yahudi pada hari itu. Mereka pakai jubah tetapi untuk show off. Nah ini selalu masalah dalam pelayanan saudara. Sekali lagi juga sama, di dalam pelayanan itu bicara hal yang mirip. Kita diberi pelayanan, diberi kemungkinan untuk melayani, itu harusnya kita mengingat bahwa kita tidak layak. Tetapi kan akan terjadi selalu hal seperti itu. Pelayanan yang harusnya membuat kita tahu kita tidak layak, kita rasa diri layak. Nah ini kebalik-balik saudara. Jadi ini juga yang kemudian dikritik oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 23. Sekarang masuk lagi saudara. Waktu pembuatan jubah atau tadi tali tsit-tsit itu penuh dengan simbol, makna yang mengingatkan orang Israel akan Taurat. Kalau sebelum saya jelaskan mungkin kita ambil contoh yang paling bagus saudara ya. Misalnya kalau saudara ke GRI Pusat di Kemayoran, ada lihat gedung besar, itu kalau kita nggak dikasih tahu patung kan kita nggak tahu maknanya apa. Tapi itu kayak simbol, misalnya apa? Ada 4 pilar besar, ini Injil, kan gitu ya, 4 Injil. Terus di depannya ada pilar-pilar kecil, ada 12. Ini menyatakan para rasul. Nah, ini kira-kira lah ya saudara. Lalu di depan itu ada kitab yang terbuka, ini kita hanya mengkhotbahkan firman, ya reform ya saudara. Lalu ada Alfa Omega, dia yang awal dan yang akhir. Ada terus ornamen yang 3 itu saudara, di Alfa Omega itu menggambarkan Allah Tritunggal. Kira-kira gini, lalu salib tingginya 66 meter. Ya itu menggambarkan Alkitab, PL dan PB di jumlah 66 kitab. Nah ini mirip saudara ya. Jadi kita bisa lihat manusia itu suka sekali dengan hal-hal yang membuat sesuatu simbol untuk mengingat. Dan orang Israel juga sama. Dan apa yang dilakukan di dalam jubah itu ada 4 benang ya, 4 benang yang dilipat 2 jadi 8 ya, jadi 8 strand gitu, 8 tali dan mereka ikat 5 kali saudara. Kalau kita orang Israel kita langsung tahu arti 5 apa saudara? Yaitu kitab Taurat ya, betul sekali ya saudara. Jadi kitab Taurat. Jadi mereka lagi menggambarkan bahwa jubah itu menggambarkan kitab Taurat dan 5 tambah 8 13. Nah, ini biasa lah ya, ini suka matematik ya, 5 tambah 8, 13 gitu. Dan apa yang disignifikansikan dari itu saudara, itu mereka mencocokkan dan mengatakan hukum Taurat itu ada 613 mulai dari Keluaran. Menyatakan sembahlah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain, jangan mencuri dan segala macam, dijumlah terus 613. Kalau tidak percaya hitung sendiri saudara ya. 613. Nah jadi mereka bilang 13 ini untuk mengingat kita bahwa di dalam 5 hukum ada 613 hukum. 5 kitab Taurat ya. Ada 613 hukum. Jadi sangat kompleks saudara. Sebetulnya orang yang pakai itu langsung sadar banyak hal, banyak aspek untuk membuat mereka rendah hati. Tapi faktanya tidak. Selain itu angka 13 itu juga mengingatkan mereka usia akil balik seorang laki-laki Yahudi. Waktu umur 13 mereka itu sudah dikatakan bar mitzvah, anak Taurat saudara. Jadi mereka itu bertanggung jawab sendiri atas kelakuan mereka menjalankan hukum Taurat. Kalau ada anak umur 13 tahun tidak menguduskan hari Sabat, kira-kira apa yang terjadi? Ya dia bisa dilemparin batu, saudara kan gambarnya kayak gitu. Itu di dalam konteks perjanjian lama. Dan banyak lagi saudara, penggunaan warna ungu kebiru-biruan. Itu menggambarkan tahta Tuhan di dalam surga, digambarkan di langit saudara. Jadi kita bisa melihat banyak aspek yang indah seperti ini. Plus yang terakhir, ini juga menggambarkan tentang kematian dan kehidupan. Dalam konteks ini kita baru sadar saudara.
Apa yang dilakukan oleh Daud waktu Daud potong punca jubah daripada Saul. Waktu dia potong itu menggambarkan satu, Saul tidak lakukan hukum Taurat. Yang kedua, dia sudah dianggap mati. Karena kenapa? Karena ketika orang Israel mati, dewasa, laki-laki, dia punya ujung jubah dipotong. Kenapa dipotong? Karena sudah tidak mampu melakukan hukum Taurat. Jadi itu gambarannya. Dan waktu Saul kemudian ditolak dan dia ngemis-ngemis, dia pegang jumbai jubah Samuel, itu pun koyak, saudara. Menggambarkan sekali lagi dia sudah dibuang oleh Tuhan. Jadi kita bisa lihat ya, kekayaan makna di dalam satu buah jubah. Dan saudara sekalian, kita bisa lihat ironinya sekali lagi. Jubah yang dipakai orang Israel justru menjadi jubah kemunafikan. Kok bisa ya? Padahal harusnya tidak. Dan oleh sebab itu saudara, seorang perempuan ini sekarang melihat daripada Tuhan Yesus yang berjalan. Dia melihat Kristus itu sebagai satu-satunya pengharapan dia. 12 tahun di dalam sakit seperti itu, saudara. Itu sangat menderita. Kita coba lihat sedikit ya. Kalau kita lihat di dalam Imamat 15, saudara. Ayat 19 sampai ini kita enggak usah baca, saudara. Tapi nanti mungkin saudara sekalian waktu baca. Imamat 15 ayat 19 sampai 33. Itu kita akan menyadari bahwa orang yang datang bulan saja, ini perempuan, itu dia akan najis atau cemar selama 7 hari. Baru kemudian setelah itu dia boleh lagi masuk ke dalam public sphere atau ruang publik. Dia boleh lagi bersosialisasi dengan orang. Dia menjadi dianggap boleh bergabung di dalam ibadah atau masuk ke dalam sinagoge. Boleh, saudara. Tetapi coba bayangkan dalam 7 hari itu dia tidak boleh ibadah. Dia tidak boleh banyak interaksi dengan public sphere gitu, public space. Dia tidak bisa. Dan orang ini, saudara, 12 tahun mengalami pendarahan seperti ini. Oh, ini sangat sulit loh. Saudara, itu sangat susah. Itu kalau kita baca di dalam Markus pun, perempuan ini sudah 12 tahun berusaha untuk cari pengobatan. Dia sudah usaha cari dokter, tetapi uangnya yang habis, penyakitnya makin parah. Saudara, kalau kita pernah sakit, itu kita akan tahu ya, sebulan saja bolak-balik ke rumah sakit, rasanya kayaknya hidupnya agak meaningless ya. Kita mulai bertanya-tanya, kenapa ya Tuhan? Ya kira-kira ginilah, kita akan masuk ke dalam existential problem. Kita akan mengeluh, ada lamentasi di situ, akan sangat susah. Tetapi orang ini, saudara, bukan hanya tidak bisa ibadah, tetapi juga ditolak di dalam dunia sosial. Keuangannya juga tidak ada, jadi dia sebenarnya sudah di dalam keadaan ya leftover ya. Saudara, dan ini beberapa penafsir mengatakan ya, kalau dia mengalami pendarahan itu mulai dari akil balik atau mungkin kira-kira umur 12, maka konsekuensinya apa? Dia tidak mungkin bisa menikah. Jadi dia bisa lonely. Kenapa tidak bisa menikah? Karena ya sekali lagi impurities itu tidak suci, dia tidak bisa melakukan apapun di dalam dunia publik. Dan kalau dia sudah menikah, dia tidak bisa dilarang berhubungan suami istri. 12 tahun, ya cerai, bubar saudara ya. Terus tidak bisa punya anak. Jadi kehidupan sangat berat, tidak bisa dibayangkan. Nah oleh sebab itu di dalam keadaan yang sangat desperate seperti ini, perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus ini di dalam Markus. Dia sudah dengar dan sekarang dia membulatkan hatinya untuk maju dan diam-diam, sembunyi-sembunyi, tidak ketahuan. Pokoknya pegang jumbai jubah daripada Tuhan Yesus, aku sembuh. Itu iman dia. Padahal ini iman yang superstitious, saudara. Superstitious kenapa? Karena bilang, ini kayak misalnya sapu tangan Paulus ya. Sapu tangan Paulus saja, aku pegang sembuh. Tapi terjadi enggak? Ada terjadi juga loh saudara. Orang yang bahkan lewat daripada bayang-bayang Paulus atau Petrus saudara, bisa sembuh saudara. Dalam tanda kutip, itu Tuhan izinkan. Iman yang masih prematur saudara. Iman yang masih masih mentah gitu. Itu pun Tuhan tidak pandang hina. Coba bayangkan saudara. Kalau kita pikir-pikir lagi, sekarang kita misalnya ada jumbai jubah patong misalnya gitu ya. Kita nggak lakukan itu saudara ya. Tetapi mungkin di dalam anugerah Tuhan, bahkan iman yang masih prematur saja Tuhan bisa kabulkan. Nah ini gambarannya. Dan kalau kita lihat lagi sekali lagi, perempuan ini waktu dia undercover, dia tidak ingin ketahuan. Dia pelan-pelan, kenapa? Karena kalau dia senggol orang, orang jadi tidak suci. Dia senggol sana tidak suci. Jadi yang dia bisa lakukan selama hidup adalah undercover. Ini sedih sekali saudara. Jadi dia sudah tertolak dan dia tahu dia tertolak dan dia tutup diri sampai sedemikian. Maka satu hal yang indah kalau kita lihat di dalam Markus. Waktu dia sudah sentuh daripada Tuhan dan dia sudah sembuh. Tuhan Yesus ngotot cari siapa orang yang sentuh aku.
Murid-murid bingung, tetapi Tuhan Yesus tetap ngotot. Sampai akhirnya perempuan ini ngaku dan berdiri di hadapan Tuhan Yesus dan berlutut di hadapan dia. Dan menceritakan seluruh pergumulan daripada dia. Sehingga pada akhirnya apa yang dilakukan saudara? Yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus bukan penghakiman. Maksudnya kalau secara sosial ini harusnya dihakimi. Kamu kenapa sih pergi keluar? Kamu kan tidak suci gitu kira-kira. Dan di dalam Misnah bahkan ya, perempuan yang mengalami keadaan seperti ini, itu harus ngomong pada orang yang di dekatnya. Jangan sentuh aku, itu udah tahu saudara. Kalau dia duduk, dia harus tahu ini tempat harus disucikan dan segala macam. Jadi itu adalah konteks ketakutan sang perempuan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Dan ini satu hal yang indah ya, kita lihat saja di dalam Matius saudara. Pasal 9 ayat ke-22, dikatakan begini. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan kau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara sekalian ya, di dalam hidup ini mirip ya. Banyak orang yang undercover sebetulnya. Merasa tertolak, merasa terluka, tidak diterima, merasa victim di dalam dunia. Tetapi saudara, seperti yang kita bisa lihat di dalam konteks perikop ini, perempuan ini mengalami jauh lebih berat dan 12 tahun. Dia yang tidak pernah mungkin dipandang orang, sekarang Tuhan Yesus berpaling dan melihat dia. Dia yang mungkin sudah bahkan ditolak jadi anak misalnya saudara, kita tidak tahu secara ini konteksnya. Tapi mungkin dia yang sudah tertolak saudara. Waktu Tuhan Yesus berpaling, Tuhan Yesus ngomong apa? Teguhkanlah hatimu, hai anakku. Ini penerimaan dari Tuhan, itu sesuatu hal yang besar saudara. Dalam keadaan yang sangat luka, orang ini, perempuan ini sekarang dilihat oleh Tuhan Yesus dan diterima oleh dia sebagai kata-katanya anakku. Jadi kalau kita lihat saudara, ini sebenarnya sesuatu hal yang indah. Banyak orang hari ini gencar cari penerimaan, gencar ingin dilihat atasan, gencar dan seterusnya. Kalau ada yang kita udah berusaha dilihat, yang dilihat orang lain, sedih enggak saudara? Ini ya bahkan dalam kategori muda-mudi aja agak lumayan sakit kan gitu ya. Udah dandan rapi-rapi ya kan ya gitu ya. Mau kasih sedikit impresi kepada calon yang kita mau. Yang dilihat teman kita atau tetangga yang lain saudara. Itu akan agak sakit gitu, tidak dilihat saudara. Tetapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa melihat hal yang paling membuat kita bersyukur. Itu bukan dilihat oleh siapa saudara, tetapi dilihat oleh Tuhan. Dan bersyukurlah sekarang, kita yang dahulu tidak punya pengharapan, kita yang dahulu tidak dilihat siapapun, atau katakanlah dilihat oleh orang di dalam dunia, tapi kalau tidak Tuhan lihat, saudara, itu adalah satu konteks penghukuman, satu konteks penderitaan. Oleh sebab itu ya, kalau kita nanti biasanya di dalam doa berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, itu bahagia dan sukacita sejati. Kenapa? Karena dianggap Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan lihat saudara. Dan di dalam bagian ini yang lihat itu siapa? Yang lihat itu Tuhan Yesus. Yang punya track record, kalau kita lihat di dalam pasal 8 dan 9, track record yang luar biasa besar saudara. Ini sangat besar dia. Bagi wanita itu dia cukup saja pegang dan sembuh. Tapi Tuhan Yesus bilang tidak. Dia panggil dan kemudian dia announce bahwa perempuan ini sudah sembuh. Maka kalimat berikutnya, imanmu menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara sekalian, ini adalah sukacita yang kita sudah miliki hari ini. Sekali lagi ya maksudnya, kalau kita ngomong dulu kita belum kenal Kristus, kita tidak berpengharapan. Dulu belum kenal Kristus, kita mungkin menginginkan apa yang diinginkan oleh orang dalam dunia. Tapi sekarang kita sudah punya pengharapan itu. Jadi maksudnya jangan kembali ke ground zero. Bisa ini ya, ikuti ya. Maksudnya gini, kita sudah kenal dia. Sudah menerima penebusan dari Kristus. Kita sudah dapat pengharapan dan kita tahu Alkitab bilang tidak ada yang bisa pisahkan kita dari kasih Kristus. Itu sudah sesuatu hal yang luar biasa indah. Maka seorang Paulus bisa berkata mati itu keuntungan. Jadi dia sudah tidak peduli saudara. Kenapa? Tidak peduli, bukan cuek gitu. Tidak peduli dengan penderitaan, dengan pedang, dengan apapun. Dia sudah tidak peduli saudara. Kenapa? Karena bagi dia hidup adalah Kristus. Jadi orang ini Paulus bertumbuh kenapa? Karena dia sudah berpengharapan pada Kristus. Tapi saudara, yang menyedihkan mungkin banyak orang dalam Tuhan yang sudah punya pengharapan itu, hidup seolah-olah tidak punya pengharapan. Hidup seolah-olah jalannya buntu. Hidup seolah-olah
korban dalam dunia ini, saudara. Bukankah Alkitab bilang kita lebih daripada pemenang? Itu sesuatu hal yang kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab menyatakan kenapa kita lebih daripada pemenang. Karena kita sudah terima pengharapan itu di dalam Kristus. Jadi ya saudara, kadang kita lihat ya, aplikasi yang tadi di awal kita bilang, subjektivitasan kita ya. Ini yang kita buka, kenapa saudara? Karena waktu kita lagi ada pergumulan, kita langsung identifikasi diri seperti orang yang tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan, perempuan ini disembuhkan. Pertanyaan berikutnya apa yang menyusul? Kenapa aku tidak? Akan gitu saudara ya. Orang ini dikasih jalan keluar. Kenapa aku tidak? Selalu begitu saudara. Itu ikutannya saudara. Jadi kita lagi menempatkan diri ke ground zero. Balik sebelum kita kenal Tuhan. Merasa diri kayak tidak punya pengharapan. Padahal itu tidak benar saudara. Nah jadi ini yang kita mau copot ya. Cara baca subjektif yang membuat kita selalu ada self pity waktu membaca firman. Menempatkan diri sebagai korban terus. Saudara. Ini sebetulnya tanpa sadar kita lagi menghidupi teologi of glory. Teologi kemakmuran, tapi versi reform gitu saudara ya. Teologi kemakmuran tapi versi reform. Kenapa bisa begitu? Ini sama ya, ini sesuatu hal yang klasik gitu. Kita ngomong kita bergumul kehendak Tuhan. Tapi kita ngomong kehendak Tuhan itu apa? Kalau Tuhan buka jalan, berarti kalau kelihatan jalan buntu, kita langsung klaim ini bukan pimpinan Tuhan. Loh kalau Paulus lakukan bagian ini, dia tidak pergi ke Yerusalem. Wong Agabus sudah bilang kok, Nabi Agabus bilang, orang yang punya ikat pinggang ini akan ditawan. Murid-muridnya sudah ngomong sama Paulus, jangan pergi. Itu ya jalan tertutup kan? Jalan tertutup saudara. Tetapi Paulus tidak gentar saudara, dia terus maju. Kenapa saudara? Karena dia sudah punya pengharapan dalam Tuhan. Jadi bukan lihat diri self pity terus saudara. Coba lihat Alkitab, berapa banyak orang yang self pity di dalam Alkitab. Orang yang self pity di dalam Alkitab itu adalah orang yang belum melihat pengharapan dalam Tuhan. Jadi masuk ke sana terus saudara. Tetapi sekali lagi ya, kita perlu mengubah sudut pandang juga. Orang yang belum kenal Tuhan hari ini di luar saudara, mereka di dalam keadaan yang sangat susah. Tidak ada pengharapan. Maka di dalam bagian ini seperti perempuan ini dan seperti Yairus. Yang hari itu waktu belum ketemu Tuhan tidak ada pengharapan. Dan setelah ketemu Kristus ada pengharapan. Ini adalah makna yang terkandung di dalam perikop ini saudara. Oke kita lanjutkan saudara ya. Jadi sekali lagi perempuan ini itu mengalami satu penderitaan yang besar. Dia seperti orang yang ditinggal. Itu orang-orang sisa, leftover. Ini beberapa teologian bilang seperti leftover. Leftover itu menyedihkan saudara. Ambil contoh ya. Kalau kita makan, bukan kita lah ya. Kalau kita makan biasanya habis. Anak-anak makan saudara. Ya kita ambil kebanyakan sisa. Kalau udah sisa gimana? Ya ini di dalam budaya yang sayang buang makanan ya orang tua lah makan saudara ya. Tapi biasanya makanan sisa yang ya kategorinya agak kurang layak untuk dimakan, biasanya diapain? Dibuang saudara. Kalau beli makanan atau masak nasi kebanyakan saudara ya, mau diapain? Itu leftover, dibuang saudara. Leftover itu dibuang loh. Tetapi Tuhan melihat orang-orang yang leftover ini dan diambil sama dia. Diberikan pengharapan. Jadi saudara, dunia ini butuh pengharapan daripada Tuhan. Siapa yang menyatakan pengharapan itu? Kita. Ini seperti lagu yang ketiga tadi kalau kita lihat ya saudara. Apa Tuhan selalu peduli? Ya gitu ya. Jawabannya, iya peduli. Dia penuh kasih. Meskipun sukar, semua berubah, dia tetap peduli. Pertanyaan sederhana. Kepedulian Tuhan dinyatakan dengan cara apa? Kasih Tuhan dinyatakan dengan cara bagaimana saudara? Pengharapan dan terang daripada Tuhan itu dinyatakan dengan bagaimana di dalam konteks hidup kita? Jawabannya sederhana saudara. Melalui setiap orang yang sudah terima pengharapan dalam Tuhan. Itu yang membawa pengharapan keluar di dalam dunia yang gelap. Orang yang sudah terima terang, ini bahasa Paulus juga, bahasa Petrus. Yang sudah tarik kita dari kegelapan menuju terang. Itu yang kita beritakan. Pekerjaan Tuhan yang luar biasa ajaib. Yang keluarkan kita dari gelap menuju terang. Jadi orang-orang yang terima teranglah ini saudara. Yang memberitakan pengharapan itu di dalam dunia. Kalau balik lagi ya saudara. Kalau semua moodnya mood self pity. Apa yang terjadi saudara? Kekristenan akan menjadi kekristenan yang. Ya ini mirip dengan generasi zaman sekarang saudara. Kalau pernah lihat kayak di media sosial ya. Ini ada satu meme gitu. Anak-anak yang, bukan anak-anak ya, orang-orang yang lahir tahun 1970, kena barang apa, pam, biasa aja ya saudara ya. Terus 80, agak
gimana sedikit. Lama-lama saudara 2000-an agak lebay saudara. Kena sedikit langsung jatuh guling-guling terus foto dikit ya saudara. Jadi kekristenan jadi letoy saudara. Tidak ada tulang lagi dan rasanya rapuh sekali. Gampang nangis menderita saudara. Kenapa? Karena terbawa perasaan yang ya mungkin arus zaman juga. Jadi sedikit-sedikit aduh ya masuk dalam hati lah kira-kira gitu saudara. Jadi kita bisa lihat kalau semua berjalan seperti ini yang terjadi adalah kita akan menyaksikan kekristenan tanpa tulang. Kita akan menyaksikan kekristenan yang pelan-pelan habis, mati, tidak ada lagi yang ngotot saudara. Ya sekali lagi ya kita bersyukur ya. Di dalam gereja Reform juga kita belajar untuk ya punya satu fighting spirit yang mungkin sudah agak jarang di konteks kekristenan hari ini. Kita lanjut saudara ya, jadi kita bisa melihat di dalam keadaan ini ada satu makna yang dinyatakan. Sama sekarang kita akan melihat daripada anak Yairus. Anak Yairus ini sudah mati. Kategorinya waktu dipegang orang yang pegang harusnya jadi najis. Di dalam Bilangan 19 ayat 11 sama 13. Saya bacakan sedikit ya saudara. Bilangan 19 ayat 11 sampai 13. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel, karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis, kenajisannya masih melekat padanya. Jadi saudara ini luar biasa saudara, kenapa? Karena kita tahu Yairus ini itu adalah pemimpin sinagog. Kalau pemimpin sinagog dia tidak mungkin tidak tahu satu law seperti ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita renungkan lagi dari beberapa bagian sebelumnya, kita tahu bahwa orang Farisi itu bukan membangga-banggakan Tuhan Yesus, tidak. Mereka justru merasa kayaknya Mesias ini apa betul Mesias gitu loh ya, maksudnya ini duduk sama pemungut cukai, makan lagi bareng sama mereka. Ini dan kalau kita lihat itu pakai imperfect, berarti kayak kebiasaan Tuhan Yesus lah mereka ngomong itu ya. Jadi mereka bilang Tuhan Yesus itu memang hobinya duduk makan bersama orang pendosa, itu sebenarnya yang dikatakan oleh orang Farisi. Jadi saudara, Yairus itu satu kelompok dengan mereka. Tapi pertanyaannya saudara, kok bisa Yairus ini datang kepada Tuhan Yesus berlutut dan meminta daripada Tuhan? Jawabannya sama, karena sudah tidak ada pengharapan lagi. Sudah hopeless saudara. Jadi sudah di dalam keadaan yang sudah sangat genting dan dia datang dan dia sujud ke hadapan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena tidak ada pengharapan. Dan Tuhan Yesus pada akhirnya datang. Nah ini kita lihat lagi saudara ya, di dalam ayat 23 ya. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Tapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Nah, ini menarik saudara, kenapa? Karena sekali lagi ya, sebelum kita masuk nanti di dalam bagian akhir, kita melihat dulu ada satu lagi cultural background. Tadi sudah sit-sit kain jumbai-jubah itu ya. Dan yang kedua sekarang, di dalam keadaan orang Israel yang anaknya meninggal, itu Yosefus tulis. Yosefus itu sejarawan ya. Dia tulis gini, bahkan orang paling miskin pun itu minimal hire 2 orang peratap profesional. Jadi hari ini nggak ada lagi profesi itu saudara, tapi dulu ada. Dulu ada orang yang dibayar untuk menangis ya. Jadi kalau Yairus lebih kaya daripada orang miskin tentu saja, maka ada tambahan saudara, pemain-pemain seruling ya, peniup-peniup alat musik. Jadi kita tidak tahu bunyinya bagaimana, tapi Tuhan Yesus bilang berisik gitulah ya saudara. Jadi ini orang-orang datang secara profesional nangis ya, kayaknya meratap sedih gitu. Waduh anakku misalnya gitulah, kita tidak tahu bagaimana lah, pokoknya nangis-nangis. Terus waktu Tuhan Yesus datang, yang mana mereka tidak mungkin tidak tahu siapa yang datang, pasti tahu saudara, karena berita itu besar sekali di Kapernaum. Tetapi waktu Tuhan Yesus bilang begini, pergilah, maksudnya pulanglah ya, karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Ada sesuatu hal yang ironi terjadi. Kenapa saudara? Yang tadi mungkin meneteskan air mata, tertawa sekarang. Tertawa loh. Jadi
Ada perubahan emosi yang sangat cepat, saudara. Dari sedih jadi tertawa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hadir di situ memang tidak ada ketulusan. Tidak ada ketulusan, saudara. Nah, ini sesuatu hal yang kita lihat secara tradisi. Dan Tuhan Yesus usir semua itu. Dan Tuhan Yesus bilang dia tidak mati tetapi tidur. Kenapa bisa bilang begitu? Bukankah Tuhan Yesus tahu anak ini mati? Tetapi dari perspektif Kristus, anak itu cuma tidur. Karena sebentar dia mau bangunkan. Itu gambarannya. Yang dilihat oleh orang-orang yang gagal melihat anugerah Tuhan. Mereka hanya lihat jalan buntu, dead end, mati. Tapi orang yang di dalam Kristus, saudara, akan melihat bahwa anak itu cuma tidur. Karena Tuhan akan bangkitkan. Ini mirip sekali dengan perspektif yang kita bahas di dalam perikop sebelumnya, yaitu ayat 14 sampai 17 tadi. Yaitu adalah perspektif yang baru di dalam Tuhan. Di dalam hidup ini, saudara, kita akan banyak sekali melihat jalan buntu. Pengharapan yang mungkin tidak terasa gitu, tidak ada lagi gitu. Rasanya nggak ada jalan, saudara. Tetapi Yakobus bilang apa? Kalau engkau minta hikmat, Tuhan akan berikan jalan itu bagi kamu. Supaya kamu tahu mana yang harus kamu tempuh. Jadi sekali lagi, hanya orang dalam Kristus yang bisa melihat ada pimpinan Tuhan di dalam masa yang paling gelap. Ada satu hal yang paling menarik, saudara. Waktu kita renungkan Ayub. Ayub dia punya doa lamentasi itu berani loh di hadapan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan bilang Ayub itu menghormati aku? Bahkan Tuhan mengatakan kepada teman-teman Ayub, kamu kalau kamu sudah melakukan ya kata-kata yang salah ya terhadap Ayub. Kalau Ayub tidak doa bagi kamu, kamu itu tidak akan diampuni. Kenapa Tuhan bilang Ayub menghormati dia? Padahal kalau kita baca kitab Ayub, saudara, kalimatnya berani, saudara. Jawabannya kenapa? Karena Ayub menyatakan segala sesuatu di dalam doa ke hadapan Tuhan. Dia berdoa ke hadapan Tuhan. Ada lamentasi, ada penyesalan, ada kemarahan, dan dia nyatakan di dalam doa yang menghormati Tuhan gitu. Sekali lagi kita bisa lihat ada perbedaan di dalam bagian ini. Sehingga apa, saudara? Ayub di dalam masa paling gelap pun dia itu bersama dengan Tuhan. Jadi itu bedanya, saudara. Sekali lagi ya, di dalam fase kehidupan kita akan melihat akan banyak ada jalan buntu, ada banyak pergumulan, ada banyak kesusahan. Tapi pertanyaan paling mendasar, kita melewati semua itu bagaimana? Apakah kita lihat Tuhan atau tidak? Terakhir, saudara ya, waktu kita lihat seluruh perikop ini, kita mungkin sekali lagi bertanya, Pak, kalau kita tidak menggunakan sudut pandang self pity, lantas bagaimana konteks di dalam konteks kita hari ini? Nah, saya akan ajak kita untuk melihat satu buah contoh kehidupan ya. Ada seorang yang bernama Florence Nightingale. Dia dikenal sebagai Lady with a Lamp. Jadi seorang wanita dengan sebuah lampu gitu. Dan apa yang dia lakukan itu merevolusi dunia kesehatan. Dan hari ini ada suster-suster, perawat-perawat, kita ngomong suster ya, perawat-perawat di rumah sakit itu semua dimulai dari seorang Florence Nightingale yang punya hati ditawan oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena dia dari muda, saudara, dia lahir dari keluarga sangat kaya. Dari muda dia baca bagian firman dan hatinya tersentuh. Dan waktu hatinya tersentuh, dia lakukan apa? Sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang zaman dia, khususnya wanita hari itu tidak ke sekolah. Tapi ayahnya ajar dia sekolah dan dia membaca, bahkan dia bisa Latin, Greek dan beberapa bahasa yang lain, saudara. Itu uncommon. Bahkan sampai kita hari ini uncommon, saudara, Latin, Greek, apa semuanya, saudara. Uncommon, saudara. Tapi anak ini diajar. Dan dia baca firman Tuhan dan hatinya tertawan dengan apa yang Kristus kerjakan. Yaitu memperhatikan orang-orang yang leftover, memperhatikan orang-orang yang marginal, yang tidak pernah dilihat atau tidak dipandang, saudara. Dia punya hati dan dia mulai berkata, saya mau belajar untuk merawat. Dia mulai latihan, saudara. Dia pergi kemana? Makanya dia pergi ke biarawan ya, itu isinya biarawati, suster-suster. Dan di situ dia mulai belajar pengobatan. Dia mulai belajar cara merawat. Dan tidak lama setelah itu, saudara, sekitar tahun 1850 pecah perang Crimea. Kita tahu Crimea sekarang karena memang lagi konflik, saudara, antara Ukraina dan Rusia. Tapi waktu itu 1850-an itu ada perang di Crimea. Itu banyak sekali orang yang perang. Itu ada Inggris, dia sendiri dari Britain atau Inggris, saudara. Ada France, ada daerah Turki Ottoman hari itu. Dan lawan Rusia, saudara. Jadi perang besar. Dan melibatkan sampai 750.000 orang kira-kira meninggal. Itu perang besar loh, saudara. Dan di dalam tahun 1850-an itu akhirnya
Ya, Ratu Inggris hari itu mengatakan kita harus kirim satu orang dan dipilihlah Florence Nightingale. Di situ dia bawa 40 orang suster, saudara, untuk pergi masuk ke dalam tenda-tenda rumah sakit daripada militer, pergi ke daerah perang. Dan ketika sampai di sana, saudara, yang dilihat oleh Florence Nightingale itu adalah kondisi yang menyedihkan. Waktu masuk itu sudah kayak tempat pembuangan. Kenapa, saudara? Ini gambaran, saudara, ya. Secara statistik hari itu orang yang masuk rumah sakit militer itu masuk 42% mati. Jadi, saudara, itu udah kayak 50-50, itu dikit lagi ya, 50-50. Lebih bagus nggak usah masuk, saudara, mungkin chance-nya lebih besar. Kenapa, saudara? Karena pertama baju nggak ada yang cuci, lantai ada tikusnya ya, terus air tidak ada yang bersih, sabun nggak ada apapun, saudara. Maka Florence Nightingale mulai waktu dia datang, dia membuat banyak orang-orang yang hari itu in position, itu jealous, itu marah. Kamu siapa? Kamu siapa sih? Tiba-tiba datang mau reformasi semua apa yang kita kerjakan. Jadi dia mulai rapikan semua, saudara. Dan zaman itu adalah zaman yang menakutkan. Sekali lagi ya, kenapa menakutkan? Enggak seperti sekarang ya, pisau bedah kecil ya, saudara. Terus kalau alat-alat anestesi sudah ada, bisa dibius, saudara. Hari itu obat bius belum ada. Jadi bayangkan ya, saya pernah cabut gigi geraham. Saya pikir-pikir nih, kalau dicabut tanpa obat bius, 1,5 jam dikorek-korek itu, mungkin pingsan udah beberapa kali, saudara. Jadi orang-orang zaman itu coba bayangkan, mereka tidak ada anestesi. Dan sampai orang yang masuk ke dalam tempat untuk operasi, itu matanya di blindfolded, ditutup matanya. Kok ditutup? Karena menakutkan, saudara. Lihat gergaji besar, ya. Lihat alat palu dan segala macam, menakutkan, saudara. Itu kondisinya. Plus tidak ada higienitas, plus tidak ada antibiotik, penisilin belum ditemukan, saudara. Jadi orang banyak sekali mati infeksi. Dan saudara sekalian kita lihat ya, apa yang dilakukan Florence Nightingale di dalam keterbatasan dunia medis hari itu. Dia menurunkan rate kematian dari 42% jadi 2%. Itu luar biasa loh, saudara. Luar biasa. Meskipun hari itu orang-orang in position itu oppose daripada tindakan Florence Nightingale. Tetapi orang-orang banyak sekali yang merindukan dia. Siapa yang merindukan? Pasien, saudara. Pasien yang tadi antara hidup dan mati, sekarang dia punya mortality rate tinggal 2%, saudara. Jadi orang mulai bersyukur. Dan dia kerja terus, saudara. Apa yang memotivasi dia kerja terus? Yang memotivasi dia cuma satu, meneladani apa yang Kristus kerjakan. Memberikan pengharapan kepada orang yang tidak berpengharapan. Membawa terang di dalam tempat yang gelap. Itu juga bahkan literal. Tiap-tiap malam, saudara, Florence Nightingale setelah orang-orang istirahat, dia membesuk daripada pasien-pasien satu-satu. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga dikuatkan secara spiritual. Dia dikenal sebagai orang yang saleh. Bahkan, saudara, pendiri Red Cross Palang Merah, itu siapa? Henry Dunant. Di dalam dia punya testimoni, saya yang dikenal sebagai orang yang mendirikan, tetapi all honor, semua hormat itu sebenarnya diserahkan kepada Florence Nightingale. Coba bayangkan ya, ini orang yang mereformasi. Bahkan dari satu orang perempuan ini, saudara, hari ini ada dunia perawatan yang luar biasa baik, saudara. Jadi kita bisa lihat satu orang yang hatinya ditawan oleh firman, yang mau menyatakan cinta kepada orang-orang yang susah hari itu, saudara. Yang menyatakan satu pengorbanan yang Kristus juga kerjakan. Ternyata mereformasi dunia. Nah, ini yang kita renungkan, saudara. Hari ini kita boleh merenungkan sebagaimana sejauh mana kita juga boleh dilibatkan Tuhan untuk membawa cinta itu ke dalam dunia. Untuk memberi pengharapan kepada orang yang tidak berpengharapan. Untuk melihat orang yang selama ini ditolak dan undercover, saudara. Ini adalah panggilan kita, saudara sekalian. Kenapa? Karena sekali lagi, Matius 8 dan 9 ini berbicara dan menekankan tema pemuritan sebagai satu tema yang paling fundasional di dalam bagian ini. Setelah kenal siapakah Kristus, maka yang mengikuti apa? Yang mengikuti respon mengikut dia. Maka kita bisa lihat, itu tadi kita ngomong Florence Nightingale, tapi kalau kita nanti ngomong tentang Matius yang tulis kitab Matius ini sendiri, kita juga bisa melihat dari seorang yang selfish, ambil uang untuk diri. Sekarang bahkan dia menjadi orang yang memberi nyawa bagi orang lain. Itu kita bisa lihat, saudara. Kenapa? Karena hati ditawan oleh firman. Orang yang tadinya menjadi pemungut cukai pendosa, sekarang menjadi orang yang menulis Matius.
Kitab yang menyatakan bagaimana orang berdosa ditransformasi oleh Tuhan. Kita bisa melihat satu perubahan yang besar. Dan bukan masuk lagi ke dalam self pity. Tidak saudara. Tapi saya bukan ngomong kita tidak ada tempat ya. Kadang-kadang ya dalam kelemahan ya kita jatuh. Tapi ya kita kembali lagi kepada Tuhan. Setelah kembali, setelah dikuatkan. Ini kan sama kayak Petrus lah ya. Petrus dikatakan setelah kamu dikuatkan, kuatkan hati saudara-saudaramu. Nah ini bagian yang kita kerjakan hari ini. Saling menguatkan satu sama lain saudara. Dan menghidupi menghidupi firman. Sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Menjadi seorang murid saudara. Bukan balik lagi menjadi seorang yang belum kenal Tuhan. Itu orang yang belum kenal Tuhan, itu yang kita bawa firman saudara. Bukan kita yang sudah kenal, rasa kayak belum kenal lagi, kembali lagi ke ground zero. Nah ini adalah satu bagian yang kalau kita renungkan seluruh di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru, sebut saja nama para rasul itu saudara. Kita akan menemukan pattern yang sama. Kita akan menemukan orang-orang nelayan itu menjadi apologet yang paling baik. Kita menemukan perubahan yang besar dan mereka dipakai untuk terus bawa firman kemana-mana. Nah ini yang kita renungkan pada pagi siang hari ini dan biarlah Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktu kita merenungkan firman, kacamata lama itu dibuka. Kacamata yang lama, subjektivitas di dalam merenungkan firman. Lalu masuk ke dalam aspek melankolis ya. Waduh rasa kayak bagaimana itu perlu kita sedikit kita koreksi ya, introspeksi di dalam bagian itu. Supaya kita melihat arah yang menjadi tujuan untuk kita jalani di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar dan kami renungkan. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh terus berbicara di dalam hati kami. Menguatkan kami untuk melakukan kehendak Tuhan semata. Menyatakan cinta, menyatakan pengharapan yang daripada Tuhan sendiri. Kepada orang-orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Supaya sungguh-sungguh kehidupan mereka yang di dalam ketidakadaan makna, itu boleh menjadi bermakna. Di dalam kegelapan mereka boleh melihat terang, sebagaimana terang itu sudah kami alami. Dan biarlah Tuhan sekali lagi meneguhkan, menguatkan kami ketika mungkin kami juga goyah di dalam pergumulan yang kami hadapi. Biarlah sekali lagi Tuhan yang membuka jalan sehingga kami boleh melihat bukan jalan buntu tetapi jalan yang memang Tuhan sediakan. Dengar doa kami Tuhan, berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.